Shalom saudara-saudari, pada kesempatan kali ini saya akan membagikan tentang seri karakter lapang. Apa itu lapang? Lapang berarti luas, orang yang lapang berarti orang yang berjiwa luas terhadap orang lain. Dalam 1 Petrus 2 ayat 23 mengatakan ketika ia dicaci maki, ia tidak membalas dengan mencaci maki. Ketika ia menderita, ia tidak mengancam, tetapi ia menyerahkannya kepada Dia yang menghakimi dengan adil. Artinya, kita sebagai anak-anaknya, kita harus setia meladeni Kristus. Ketika Kristus dicaci maki, ia tidak membalas cacian tersebut. Maka kita harus seperti Yesus, ketika kita dicaci, maka kita tidak membalas, melainkan kita harus berhati lapang. Pada poin pertama, lapang itu hikmat. Artinya, orang yang berhati lapang akan dipakai Allah secara maksimal, dan ia akan memperoleh banyak kekayaan rohani, yaitu hikmat. 1 Raja-Raja 4 ayat 29, dan Allah memberikan kepada Salomo hikmat dan pengertian yang amat besar, serta akal yang luas seperti dataran pasir di tepian laut. Selanjutnya, orang lapang bisa melakukan perkara besar. Karakter lapang adalah kita terhadap orang lain, pasti mudah beroleh terang dalam membaca Alkitab, tetapi orang kerdil hanya beroleh sesuatu yang kerdil pula. Orang yang lapang bisa mengerjakan perkara besar, namun orang kerdil malah membuat perkara besar menjadi kecil. Contohnya seperti Rasul Paulus yang berarti lapang, ia bisa melakukan pekerjaan yang besar, seperti membangun banyak gereja lokal, membina banyak orang yang beriman, dan menulis banyak wahyu yang begitu besar dan tinggi. Berikutnya, hati yang lapang mampu menampung. Orang yang kerdil tidak bisa menahan tantangan orang lain. Ia segera membalasnya, namun orang yang lapang dada bisa menelan segalanya. Seperti Tuhan Yesus ketika ia disalib, ia berdoa bagi orang yang menyalibkannya. Selanjutnya, lapang berarti tidak egois, tidak kikir. Orang yang kerdil pasti egois juga kikir. Orang kerdil hanya menuntut keuntungannya sendiri. Maka dari itu saudara-saudari, kita harus lapang seperti pada Filipi 2 ayat 4. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Selanjutnya, ada orang kerdil pasti subjektif. Orang subjektif senang orang lain menurut perkataannya, mengira cara paling benar dan baik, jalannya paling tepat, dan semua orang wajib menempuh jalannya. Ia tidak tahan melihat orang yang berbeda darinya. Maka dari itu, saudara-saudari, hanya orang yang lapang bisa menaruh kesabaran terhadap orang yang berbeda dengannya. Orang kerdil sulit berkoordinasi dengan orang lain. Takaran atau kapasitas orang kerdil sangatlah kecil. Ia sering menaruh curiga dan iri hati, sukar berkoordinasi dengan orang lain. Oleh karena itu, Rasul Paulus mengajarkan kita untuk tidak iri hati dan kita saling menghormati satu sama lain, agar anggota lain turut bersukacita. Yang terakhir, lapang bukan berarti kasar, gampang, acuh tak acuh, melainkan berjiwa besar, berpandangan jauh, memiliki hati Kristus dan wawasan Allah. Terdapat pada Filipi 2 ayat 5. Yang berbunyi, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Amin. Tuhan Yesus memberkati.